warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tidak ada kalimat yang paling dahsyat kecuali as-sana Allah, yaitu memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, dialah Rabbul Alamin yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Maka segala puji kembali kepada yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Alhamdulillah. Kata-kata Alhamdulillah adalah yang disebut dengan doa. Kenapa disebut dengan doa? Ketika orang itu selalu memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah, maka itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Disitulah Allah mengetahui isi hati seorang. Nah, mengetahui isi hati seorang, apa yang dibutuhkan, Allah Maha tahu. Subhanallah. Ada istilah wal batin, wal zahir, wal awal, wal akhir. Ialah Allah yang maha awal, yang maha akhir. Wal zahir, wal batin. Maha mengetahui apa yang nampak dan maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam batin kita. Maka itu kita tidak boleh lepas. Kalau kita ingin banyak berdoa, apa yang kita inginkan banyak, perbanyaklah memuji Allah, memuji Allah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita membuka surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat yang ke-57. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan share supaya kita bisa lebih mengerti rasa, bukan mengetahui secara dalil saja, tapi rasa. Yaitu bukan hanya satu ayat, tapi banyak sekali ayat menunjukkan langit dan bumi serta isinya bertasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kalimat subhanallah itu bertasbih, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, barusan saya ke masjid, hujan. Rintik-rintik hujan, ada suara. Ya, hujan sedang bertasbih. Subhanallah. Sudah bertasbih. Kemudian kita lewat taman. Di dalam taman itu ada suara-suara. Ya. Subhanallah. Itu pun sedang bertasbih. Jadi suara percikan air hujan pun bertasbih. Suara jangkrik pun bertasbih. Jadi langit, bumi semua serta sisinya bertasbih. Bukankah detak jantung kita sedang bertasbih sementara manusia yang tidak bertasbih kepada Allah? Ini. Nah, itu kan itu sedang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Redaksi-redaksi Al-Quran yang lain menunjukkan sama gitu kan. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa langit dan bumi serta sisinya tunduk. Yang tidak tunduk manusia dan syaitan. Subhanallah. Jin juga begitu. Jin ada yang tunduk, ada yang tidak. Wa huwal azizul hakim. Kalimat al-aziz itu menunjukkan kemahabesaraan Allah. Al-hakim yang maha bijaksana. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatur kerajaan langit dan bumi begitu indah. Jadi ketika kita melihat keindahan begitu dahsyat di langit dan di bumi, ini mereka tunduk kepada Allah. Sedahsyat apapun yang Anda lihat, entah yang kecil, taruhlah bunga yang indah. Entah yang besar ketika dilihat matahari terbit, matahari terbenam. Dahsyat. Itu semua adalah Al-Hakim, Allah yang ngatur semua. Lahu mulkus samawati wal ard. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali ketika ada kata-kata lahu mulkus samawati wal ard, bukan diterjemahkan hanya buat Allah, bukan.
Jadi jangan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bukan, bukan hanya itu. Tapi lihat di dalam diri kita. Kita merasa punya, itu yang hati-hati. Jadi ketika sama dengan tadi, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma. Ada lagi kalimat ayat Quran yang lain, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma. Ada ma-nya juga. Kalau ini tidak ada. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Nah, kata-kata tasbih berarti Allah diagungkan oleh yang kecil. Semut sedang bertasbih, batu sedang bertasbih. Tapi kita tidak tahu tasbihnya mereka bagaimana. Pohon sedang bertasbih, suara gemercik air, turunnya hujan, itu sedang bertasbih. Tidak hanya di situ, kita langsung balik lagi kepada diri diri kita. Sama kata-kata lahu mulkus samawati wal ardh. Saya akan membahas tentang rasa, ya, tentang rasa. Jadi tidak hanya diterjemahkan milik Allah semua kerajaan langit dan bumi. Saya, kalau di dalam diri kita merasa punya, maka benturan dengan dalil ini. Jadi ketika kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, di waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Kemarin kita sudah bahas, nanti kita praktekkan lagi. Nah, ini membahas tentang rasa. Ya, jadi ketika lahu mulkus samawati, ya Allah, memang ini milik Engkau. Aku selama ini merasa punya. Nah, ini yang salah. Menekan rasa punya itulah yang harus kita olah. Jangan sampai kita merasa punya. Nggak ada yang kita punya. Subhan. Termasuk oksigen yang kita hirup. Itu bukan milik kita. Bayangkan kalau oksigennya berkurang, 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 berkurang. Ketika kapan berkurang? Kalau kita naik ke atas, semakin tinggi kita butuh oksigen. Kita kalau naik pesawat, kalau ada apa tindakan yang pertama kali kita lakukan di pesawat terbang, yaitu oksigen, diturunkan oksigen karena kita nggak bisa bernafas semakin ke atas. Ya. Baik, yuhyi wa yumit. Ketika kita tahu Allah yang menghidupkan dan mematikan, saya langsung, oh berarti saya ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Karena apa? Allah yang menghidupkan saya. Jadi jangan hanya fokus kepada Allahnya, tapi fokus juga pada diri kita. Wa yumit, aku hidup ini dan suatu saat akan mematikan kita. Jangankan kematian di sini nunggu wafat betul-betul wafat, tidak. Barusan yang di Indonesia maksud saya, barusan kita tidur, bukankah itu mati? Orang tidur ditanya nama kamu siapa? Jadi bodoh. Sepintar-pintarnya orang akan pasti bodoh. Tunggu aja ketika dia tidur. Namanya kamu siapa? Nama kamu siapa? Tuh, subhanallah. Nama aja nggak bisa. Pendengarnya mati, penglihatannya mati, otaknya mati, tidak bisa berdialog. Subhanallah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan melihat engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nggak cukup, nggak nonjok, rasanya nggak nampol, nggak ke dalam dada. Caranya gimana? Ya Allah, aku tidak berkuasa. Kalau Allah mematikan saya detik ini bisa. Subhan. Disinilah ketika kita membaca Al-Quran seperti ini, rasa seperti ini, maka kita terbangun karakter kita. Tapi coba kita hanya fokus pada Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita paham nih, ya Allah, milik kerajaan langit dan bumi serta sisinya milik Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, yang berkuasa atas segala sesuatu. Datar, rasanya nggak dapat. Kita tidak mendapatkan rasanya. Ini namanya description, yaitu gambaran tentang Allah. Subhanallah. Tapi milik kerajaan langit dan bumi serta si milik Allah. Ya Allah, berarti tubuh aku memang milik engkau. Aku tidak punya. Menghancurkan rasa memiliki itulah yang terpenting dari kalimat lahu mulkus samawati. Yuhyi wa yumit, menghancurkan rasa aku hidup karena aku mau hidup. Padahal hidup adalah pemberian dari Allah. Merasa hidup terus. Nah, ini yang berbahaya. Ini berbahaya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita semua termasuk saya di sini. Di sini. Yakin kan besok masih hidup? Iya. Itu kesalahan. Oh ya, iya. Bisa saja di Indonesia nanti sore, nanti petang hari kita wafat. Atau yang di Indonesia siang hari. Karena nanti di Amerika beda lagi ya. Di Amerika sekarang sudah
petang gitu kan. Bisa saja tengah malam, jam 1 malam, wafat. Jadi kecenderungan lihat di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, lihat kecenderungan di dalam diri kita. Yuhyi wa yumiit. Oh, aku hidup ini karena Engkau ya Allah. Dan Engkau mematikan. Bisa saja hitungan jam depan saya adalah kematian saya. Nah, itu yang hilang dari kita. Jadi cara membaca Al-Quran saya tidak mengatakan tentang tajwid, kemudian makharijul huruf, udah banyak yang pinter. Akan tetapi saya tidak bahas itu bagaimana membawa rasa. Subhanallah. Sama yang tadi. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Subhanallah. Darah kita bertasbih. Detak jantung kita bertasbih. Paru-paru kita bertasbih. Nah kitanya malah memuji selain Allah. Allah memuji diri kita. Memuji makanan. Makanan enak banget. Bah, mantap coy. Top markotop. Astagfirullah. Jadi cara membacanya seperti itu. Ya. Baik. Masuklah al-asma'ul husna. Huwal awwal. Subhanallah. Kata-kata huwal awal dialah Allah yang maha awal. Maksudnya apa? Segala sesuatu tidak ada. Langit dan bumi sertasinya tidak ada. Yang pertama kali siapa? Yaitu awal. Al-wahid. Al-ahad. Itu nama-nama Allah semua. Yang awal, yang satu, yang esa. Jadi kita ada nggak ketika kita ngelihat teksnya wal awal wal akhir wal zahir wal batin datar, dia yang maha awal yang maha akhir yang maha zahir yang maha batin, datar nggak terasa. Kita tidak bisa menitikkan air mata. Saya baca ini bisa menitikkan air mata. Bagaimana cara membacanya? Nah, bukan membaca bahasa tajwid dan makharijul hurufnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in alim. Itu izhar. Bukan, saya tidak bahas izharnya, tidak bahas idghamnya, tidak bahas tajwidnya, tidak bahas makharijul hurufnya. Gitu. Makharijul huruf seandainya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Salah, itu alif. Ini ain. Alim. Kalau alim itu orang yang sakit. Alim maha mengetahui, jauh banget. Al-alam itu adalah sakit. Al-ilm alimun, orang yang maha mengetahui, alim, yang alimun maha mengetahui. Kalau alim dia sakit. Maka itu hati-hati makharijul huruf. Ain betul-betul usahakan ain supaya tidak salah gitu. Baik, kembali lagi tadi. Subhanallah. Maka ketika kita membaca ini bukan membaca makharijul huruf, bukan membaca tajwid, bukan membaca translationnya, bukan membaca terjemahannya. Kalau terjemahan itu rasanya nggak ada. Terjemahan itu adalah di pikiran kita. Terjemahan itu kaflingnya nama cognition. Saya tidak bahas itu, saya akan mengajarkan affection. Rasa dalam membaca Al-Quran. Bagaimana? Huwal awal. Huwal awal. Kalimat huwal awal. Ya Allah, aku tuh dulu nggak ada. Jangankan kita, bapak ibu kita nggak ada. Jangankan bapak ibu kita, kakek nenek kita nggak ada. Kebayang nggak kalau kita ngeliat wajah bapak kita masih anak-anak, kita punya foto wajah orang tua kita masih muda. Saya di mana? Oh, orang tua kita waktu itu belum menikah. Kita di mana? Barulah kita merasakan nol. Tidak ada. Baru tuh nonjok tuh. Ya Allah, dari ya, jadi ada. Jadi ketika kita bercermin, ya Allah, Engkau yang mengadakan ini semua. Keberadaan aku tidak ada sama sekali kecuali dari Engkau. La haula wala quwata illa billah. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu maksudnya la. Wal akhir sama. Dia yang maha akhir. Langit dan bumi serta isinya kullu syai' halik. Itu redaksi Al-Quran. Halik itu artinya apa? Hancur semua, musnah. Illa wajah. Kecuali kekuasaan Allah. Kecuali wajahnya Allah. Wajahnya Allah maksudnya kekuasaan Allah. Di situ kita lihat tubuh kita. Nah, ini yang saya akan ajarkan cara membacanya. Ini akan hancur semua. Ya, mak-mak nih, ibu-ibu yang menggosok pipinya dengan berbagai macam, so yang inilah yang itulah, itu dimakan cacing. Semua. Ketika saya ngeliat foto-foto di pembantaian sejarahnya Vietnam,
tengkorak-tengkorak dikumpulin sama jenderal yang sangat mengerikan, Potlot apa siapa itu, ya Allah Akbar. Itu tengkorak begitu banyak. Jadi wajah orang itu tengkorak sama aja, yang mancung yang pesek sama aja nanti ketika jadi tengkorak. Kita akan habis bis, bis, bis. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu ini kan hancur, akan berakhir, semua habis. Ada ngeliat rumah Anda, ini akan habis. Ujungnya juga kita tidak memiliki. Kita punya harta kita akan habis. Toh dari yang nol menjadi nol lagi. Disinilah dari nol ke titik nol. Itulah yang hilang dari hati kita, dari dada kita. Jadi kita tidak merasakan apa-apa. Jadi kata-kata al-awwal wal-akhir ini menunjukkan kita dari titik nol ke titik nol. Dari yang tidak ada menjadi tidak ada lagi. Apa? Langit dan bumi serta isinya hilang, apalagi rumah kita, apalagi mobil kita, kendaraan kita, harta kita, tubuh kita, anak kita yang kita sayang, kita cintai, akan habis. Jadi jangankan anak kita meninggal dunia, anak kita belum meninggal dunia saja sudah meninggalkan kita. Masih hidup udah ninggalin kita. Nih buat bapak-bapak ibu yang sudah punya anak, tentu yang sudah dewasa, yang sudah besar-besar. Kadangkala dia tidak keluar rumah, ada di rumah, tapi keberadaannya seperti tidak ada, bahkan menjauh dari kita. Padahal dulu kita cium, kita peluk setiap detik kasarnya. Kalau pup kita bersihin, kalau pipis kita bersihin, kita gendong setiap saat. Sudah besar, semuanya akan lepas. Wah, maka itu hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis, if al masyid, ish masyid, ish masyid. Hiduplah terserah. Tapi ingat, innaka mayyit. Sungguhnya engkau akan mati. Hidup sehebat apapun terserah Anda. Mau bangun istana sehebat apapun terserah Anda. Tapi engkau akan mati. Ini semua ditinggal. Gitu. Semua akan ditinggal. Jadi yang terakhir siapa? Ya Allah. Semua langit dan bumi termasuk malaikat mati. Mati semua. Subhanallah. Wahabba man syi'ta. Cintailah terserah secinta-cinta siapa yang Anda cintai secinta-cintanya. Anak Anda yang kita cintai. Biasanya yang tidak bisa menandingi cinta kita hanya ke anak. Kalau pasangan hidup masih masih naik turun. Ke orang tua belum tentu anak itu mencintai orang tua. Tapi kalau anak kandung itu kita cintai banget. Tapi ingat, innahu mufariqun, akan pisah, akan berakhir musnah semua. Maka itu ketika kita lihat al-awwal akhir, mukul kita nonjok hati, ya Allah, iya semua akan berakhir. Tidak tunggu anak kita wafat sudah pisah. Masih hidup. Oh keluar rumah Ustaz. Nggak di keluar rumah, di dalam rumah pun sudah pisah. Nggak berinteraksi, tidak ngobrol, tidak mendekati kita. Padahal dulu kita cium. Itulah anak. Gitu. Semua. Bagaimana Anda diingatkan oleh Rasulullah, cintailah terserah Anda sedah-sedah. Tapi ingat, engkau akan pisah. Wafal masyi'ata, berbuatlah terserah Anda. Tapi engkau akan dibalas dengan perbuatan itu. Ini hadis harus nempel di pikiran kita, kalau perlu di tempel di tembok atau di pintu kita supaya kita tahu ini akan berakhir. Ini cara membaca. Wal-zahir wal-batin. Ya. Kalimat zahir itu maha menunjukkan kekuasaannya, mengetahui yang nampak. Kita lihat langit dan bumi, apa kurang? Apa kurang tanda kebesaran Allahnya? Kalimat zahir itu yang maha nampak, yang maha nyata. Bukan berarti Allah menunjukkan wajahnya. Bukan berarti Allah menunjukkan jasadnya, fisiknya. Tidak berjasad. Tidak ada fisiknya Allah. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sesuatu. Tidak ada yang serupa dengan suatu. Kalau Allah Tuhan bisa dilihat, itu bukan Tuhan namanya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang bisa dilihat itu kecil. Kok kecil? Karena bisa terukur dengan mata kita. Sekarang saya tanya, apakah Anda bisa melihat bumi yang Anda pijak? Tidak bisa, bagian daripada bumi. Kenapa? Karena mata kita terbatas. Tidak perlu bumi. Badan kita pun kita tidak bisa melihatnya. Apakah Anda bisa melihat telinga? Kita tidak bisa melihat telinga kita. Itu karena mata kita terbatas. Lalu kalau Tuhan bisa kelihatan, maka Tuhan terbatas. Tuhan apa yang terbatas? Itu zatnya.
zatnya Allah, keberadaan Allah, wujudnya Allah, itu nampak dalam tanda kebesaran Allah di alam semesta serta isinya dalam ciptaannya. Maka itu ketika kita ngeliat langit dan bumi serta sisinya, oh ini langit dan bumi serta sisinya. Oh ini langit dan bumi serta sisinya. Oh ini langit dan bumi serta sisinya. Oh itu matahari, oh itu bulan. Terus apa bedanya kita dengan orang kafir? Bukankah orang kafir mengatakan, oh itu langit, oh itu bulan, oh ini pantai, oh ini, oh bagus banget, oh cakep banget, oh indah banget. Apa bedanya dengan orang kafir? Maksudnya apa bedanya? Maksudnya ada paradigma ya, bukan tentunya beda dengan orang kafir. Jangan dipahami saya mengkafirkan, mengkafirkan tidak. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Jadi bagaimana ketika kita melihat langit dan bumi serta isinya, aktifkan akal kita dan hati kita. Sehingga kita baru mengerti al-zahir. Kita tidak akan paham al-zahir itu maha nyata. Apa? Logika kita, hati kita. Jadi kata-kata al-zahir di sini langsung saya. Apakah selama ini saya melihat langit dan bumi serta isinya dengan deep thinking, akal saya, dengan hati saya, oh, astagfirullahaladzim. Barulah kita selama ini kita merasa seakan-akan tidak ada Tuhan. Buktinya seakan-akan tidak. Buktinya bangun tidur kagak pakai zikir. Harus kan bangun tidur duduk dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Begitu barulah Anda ke WC. Tapi bangun tidur langsung ke WC. Seakan-akan tidak ada Tuhan, tidak ada thank you-nya. Nggak ada thank you-nya, Bang. Tidak ada terima kasihnya, padahal itu dikasih Allah. Dan itu tanda kebesaran Allah. Tidur adalah tanda kebesaran Allah. Bagi yang berpikir, innal ayati liqaumin yatafakkarun. Tidur itu bagi yang berpikir dapat. Tahu dari mana? Surat Az-Zumar ayat 42. Tidur itu tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Allah itu tidak pernah tidur. Subhanallah. Itulah kekuasaan Allah. Zahir. Jadi betapa banyak orang makan, habis makan senang, selesai. Minum kopi, minum susu, minum apa. Enak banget. Dia tidak tahu, itu nampak besar Allah. Coba melihat susu, melihat kopi, melihat teh, dengan deep thinking, dengan hati. Baru kita merasakan Allah itu zahir, nampak dengan jelas. Melalui apa? Melalui makanan ini. Dengan apa cara melihatnya? Dengan deep thinking, berpikir mendalam, dengan rasa. Jadi jangan melihat zahir yang maha nyata. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya zahir, ya Allah. Aku lupa bahwa ini tanda kebesaran Allah. Karena aku melihatnya tidak dengan berpikir mendalam dengan hati. Apa bedanya aku dengan orang-orang kafir? Melihat bunga indah, cakep banget bunganya. Terus orang kafir apa beda? Sama. Menikmati makanan, enak banget, gila coy, mantap top markotop. Yang harusnya Anda katakan, Masya Allah, Subhanallah, Akbar. Apa bedanya? Kita ngeliat bulan begitu indah, keren banget bulannya ya. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Jadi gimana? Allahu Akbar, Masya Allah. Nah itu yang betul. Jadi kata-kata zahir itu langsung mukul hati kita. Selama ini kita melihat segala sesuatu biasa saja. Wal batin. Allah yang maha mengetahui yang tidak nampak. Yang tadi nampak. Mengetahui isi hati kita. Yang tidak bisa dijangkau dengan mata kita. Subhanallah. Anak kita sekarang lagi di mana? Taruh anak saya sedang di pondok pesantren sekarang. Kita tidak tahu lagi ngapain. Subhanallah. Anak kita yang di depan mata kita, hatinya dia seperti apa? Kita tidak tahu. Ada tamu datang ke kita suguhkan makanan, minuman. Kita tidak tahu isi hati tamu itu. Dia lagi melihat rumah kita, rumah ini kok gini, makanan cuma gini doang. Kita tidak tahu. Subhanallah, ini menunjukkan kita tidak punya apa-apa, tidak bisa melihat apa yang kita lihat dengan mata. Subhanallah. Apa yang akan terjadi ke depan, kita pun tidak tahu. Tapi yang maha mengetahui wal batin, dialah semua tahu. Yang gak nampak di mata kita dan di hati kita, pikiran kita, Allah tahu. Masa depan,
Nanti sore kita tidak tahu. Allah Maha tahu. Baru ditutup dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah naik. Ini kita besarkan Allah naik ke atas. Waktu bersamaan kita turun. Dialah yang maha awal ke atas. Ini berarti kan kita turun di bawah. Subhanallah. Jadi ini yang disebut dengan merasakan. Jadi rasa itu balik lagi buat diri kita. Saya kecilkannya. Ketika kita membesarkan Allah, ini lihat besarkan Allah. Berarti kita di waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Kita besarkan Allah. Nah, ini kita di sini. Dialah yang maha awal. Awal saya nol, nggak ada apa-apa. Dia nanti akhir, yang maha akhir. Saya musnah, tidak ada apa-apa, apapun. Begitu caranya. Jadi merasakan itu adalah ketika kita membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Membesarkan Allah, itu yang harus kita latih. Kalau tidak, kita tidak merasakan apa-apa dalam membaca ayat suci Al-Quran. Dan tidak bisa membangun karakter kita. Baik, Bapak Ibu cinta Allah SWT, walaupun hanya hitungan menit, eh, tapi insya Allah kita mencoba latih lagi, latih lagi, latih lagi. Bagaimana tidak bisa melihat Allah? Bagaimana aku melihat Allah? Lihat tanda kebesaran Allah. Itu yang sebenarnya zahir. Dan kita tidak tahu yang sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan mata, yang sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan hati dan pikiran, hati pikiran, Allah tahu. Subhanallah. Saya tidak tahu istri saya sedang ngapain, suami saya sedang ngapain, anak saya sedang ngapain. Bahkan kita tidak tahu orang tua kita sedang ngapain di dalam alam barzah. Allah yang maha tahu. Disitulah baru kita terasa ya Allah. Baru kita terasa menyebut nama Allah. Asmaul Husna. Baik, mudah-mudahan yang singkat-singkat seperti ini bisa menambahkan, mengupgrade kualitas hati kita. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Enggak nonjok. Saya tidak baca mengajarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bukan translation juga. Translation sudah tahu dengan nama Allah Maha Pengasih. Nah, lihat, kalau Allah ngasih, Maha Pengasih, kita lihat nih, Allah pengasih, berarti kita nggak punya, dikasih Allah. Berarti ketika Allah Maha Pengasih, kita nggak punya. Berarti di dalam hati kita ada yang berbahaya. Ini punya aku, ini punya aku. Bahasa Jawanya, ikin duwe aku, duwe aku. Ini punya abdi, bahasa Sunda. Ini punya aku. Itu yang harus kita. Ya Allah, milik engkau bukan milik. Jadi ketika anak kita sudah menjauh dari kita, ya Allah itulah. Tidak ada yang aku miliki. Jangankan anak tubuh kita, kita mau gerak, semua ke sana, nggak bisa sakit. Aduh, emang bukan milik aku. Yang merasa memiliki itulah yang tidak paham Bismillahirrahmanirrahim. Belum Rahim. Cara membaca itu seperti itu. Selama ini kita Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada rasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nggak ada rasa. Segala puji milik engkau. Kita tahu terjemahannya. Segala puji milik engkau, semua puji milik engkau, semua. Kita yang di bawah ini, yang di bawah, segala puji milik engkau ke atas, kita tidak punya setitik pujian pun. Kenapa Anda jadi baper? Kenapa Anda jadi gampang tersinggung? Orang tersinggung itu merasa dia harus dihormati. Padahal pujian milik Allah. Itu cara membacanya. Ya. Baik. Mudah-mudahan ini tahu dari mana metode ini. Dari Al-Baqarah dan surat Al-Hasyr. Fadhkuruni adhkurkum. Itu Al-Baqarah 152. Jadi ini metode dari Al-Quran, bukan metode dari saya, tapi ini hilang dari kita. Maka orang membaca Al-Quran tidak bisa membangun karakter karena tidak membaca dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasallahu ansahum anfusahum. Janganlah Anda seperti orang-orang yang melupakan Allah, akhirnya lupa terhadap diri kita sendiri. Tidak ingat Allah, lupa terhadap diri kita sendiri. Yang aneh, kita sudah ingat Allah, tetap lupa. Kenapa? Karena cara membacanya tidak mengembalikan pada diri kita. Segala puji milik Allah, saya juga, saya kan hebat, saya cantik, saya kaya,
saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya jabatan, saya punya ilmu, titel saya banyak. Astagfirullah. Bagaimana orang berzikir tapi lupa diri sendiri, berarti dia zikirnya seperti tidak berzikir. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan. Ada umur, ada kesehatan. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.